Kawan Bali Travel News TV, sekarang saya ada di Hutan Pale Sange, sebuah objek wisata yang sangat menarik dengan komunitas hewan kera, dan kita akan masuk ke dalam dan kita akan menikmati melihat berbagai hal yang berkaitan dengan komunitas monyet ini. Ayo. Daya tarik wisata Sange Monkey Forest. Destinasi yang memiliki daya tarik pohon pala lengkap dengan monyet sebagai penghuninya semakin lebih disukai oleh kalangan wisatawan mancanegara. Ini dapat dilihat dari data kunjungan wisatawan mancanegara setelah pandemi COVID-19, dalam sebulannya itu bisa mencapai 9 hingga 10 ribu. Sementara wisatawan domestik lebih suka ke destinasi yang berdampingan dengan destinasi wisata Sange Monkey Forest, yakni Taman Mumbul untuk melukat. Ikuti penuturan Ida Bagus Pujawan, Ketua Pengelola DTW Sange Monkey Forest selengkapnya. Di channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Baik, saya sekarang ada di Candi Pentar, Pura Bukit Sari Sange. Pura ini berada di dalam areal Monkey Forest Sange, dan luar biasa, arsitekturnya sangat bagus dan kuno sekali ya. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Ida Bagus Gede Pujawan. Beliau adalah ketua pengelola Monkey Forest ini, dan kita akan mengobrol sejenak tentang apa dan bagaimana rencana-rencana yang akan sudah dan dilakukan di objek wisata di Kabupaten Badung ini. Swastiastu, Gus Haji. Kena. Sekarang pandemi sudah berlalu, tentu saja harapan-harapan baru sudah mulai tumbuh, dan bagaimana Monkey Forest Sange ini menyikapi hal-hal ini. Tentu banyak sekali rencana-rencana ke depannya. Ya, Bang. Seperti yang kita ketahui kan, pandemi sangat mengajarkan kita tentang segala hal. Iya, benar. Hampir 2 tahun objek wisata ditutup, sementara income masuk sama sekali tidak ada. Nah, terus pengeluaran untuk pakan satwa ya tetap dikeluarkan, dan itu dikeluarkan dari desa adat kami. Nah, cuman bukan kendala di pengeluaran dana. Di mananya? Kami tiang waktu itu selaku ketua desa wisata berpikir tentang sensitivitas satwa pada saat mereka jarang berinteraksi dengan manusia. Kecenderungan jadi galak ya. Iya, seperti itu. Jadi kami bersama rekan-rekan yang juga terlibat di pariwisata memiliki satu jalan untuk mensiasati hal itu, yaitu dengan membentuk donasi dari warga sekitar, masyarakat luar juga. Bantuan dari pemerintah gimana? Bantuan dari pemerintah tetap ada. Terus selama proses itu berapa kali dikasih pakan? Asal karena tetap kesehariannya rame, Pak Gun. Kesehariannya rame, orang yang berdonasi banyak. Tapi pakan satwa kami juga sesuai dengan jadwal makan mereka setiap kali sehari, aman. Tapi pada periode sulit itu sempat pertama sulit sekali. Mereka turun ke rumah-rumah sampai sampai ke rumah. Sehingga menimbulkan agak ketakutan lah, jamak lah. Dan periode sulit itu sekarang sudah berlalu ya. Sekarang timbul harapan baru. Harapan baru, saya lihat tadi banyak turis-turis mancanegara, domestik yang sudah datang. Nah, kondisi ini disikapi dengan bagaimana? Apakah tetap ada perbaikan, ada bagaimana rencananya? Kunci jawabannya satu, Pak Gun. Inovasi harus tetap harus dilakukan karena perubahan yang abadi. Ya, kalau kita membicarakan tentang sumber daya alam, yang namanya objek wisata, sudah pasti setiap objek atau destinasi yang ada itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi saya yang baru diangkat dan baru terpilih menjadi ketua pengelola objek wisata Alas Pale ini mempunyai pikiran keunikan apa yang kami punya di sini, itu yang akan saya eksplor. Yang jelas kan monyetnya. Sudah pasti monyet. Dan hutan palenya. Dan bagi komunitas katakanlah agama Hindu, tentu pura ini salah satunya.
langkah-langkah yang akan saya pikirkan ke depan adalah tamu yang berkunjung ke sini realnya datang melihat hutan dan mencari monyet. Ya. Jadi kalau bisa berinteraksi ya, ya, monyetnya jinak. Jadi ada program ke depan bagaimana membuat monyet kami lebih banyak berinteraksi di dalam. Ya, tidak keluar. Seperti yang Pak Gun sampaikan tadi, jangan sampai satu yang terpenting kan masalah populasi. Nah, sementara saya pribadi baru diangkat, langsung sudah koordinasi kepada pihak-pihak terkait, baik itu Dinas Kehutanan Provinsi Bali, KSDA Bali, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, dan asosiasi pariwisata yang ada. Kan sudah berkomunikasi untuk langkah-langkah ke depan biar kita berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Ini objek wisata ini sebenarnya dikelola atau milik siapa ya Pak? Kalau berbicara tentang hutan Sangeh, dari aturan kan memang milik negara. Milik negara. Cuman pengelolaannya di bawah Desa Adat Sangeh. Kemudian dari retribusi pasti kan dari Pemda. Ya, retribusi ditetapkan oleh Pemda Badung. Pemda Badung besarnya setiap kunjungan setiap orang wisatawan. Untuk yang lokal Rp15.000 dan untuk mancanegara Rp30.000. Cuman ini yang saya bilang tadi Pak Gun, kita akan ada inovasi baru yaitu berupa launching paket nanti ke depannya, karena kita terdiri di sini di objek wisata Alas Paleleki ada 3 komponen yang berkaitan dengan destinasi objek wisata, yaitu staf pengelola kami, staf polaroid, foto, dan warung. Jadi kesejahteraan ini harus sama-sama berjalan. Kan paket itu ada jenis-jenis paketnya enggak? Ada Pak Gun. Mana yang akan kita create itu adalah ada 2 paket. Yang satu paket khusus tentang destinasi kami di objek wisata Alas Pale, di mana tamu masuk nanti sudah termasuk entrance tiket yang distribusi pemerintah Kabupaten Badung, dan tamunya langsung dapat mineral water bersama peanut pada monkey. Jadi tamu bisa memberikan makanan kepada monyet. Feeding feeding. Itu. Terus paket yang kedua terkait tentang Desa Wisata Sangeh memiliki 2 objek wisata, yaitu objek DTW Alas Pale dan objek DTW Taman Mumbul. Jadi paket yang kedua itu kita akan kemas, tamu bisa monkey feeding dan fish feeding. Habis mereka memberikan makan monyet, keliling melihat hutan, mereka meluncur ke danau kecil kami untuk memberikan makan ikan. Dan di sana juga akan kami perkenalkan di objek DTW Taman Mumbul itu ada soul purification, artinya yang mau kalau bahasa Balinya melukat. Itu. Pak, ini terus terang aja jumlah monyetnya berapa sih Pak? Pernah nggak ngitung ini Pak? Nah kebetulan saya kemarin nyambung kepada KSDA, nanti pengecekan itu akan dilakukan rutin setiap 6 bulan sekali Pak Gun. Kira-kira yang dulu akumulasi mereka yang jumlahnya populasinya kurang lebih 700 ekor. 700 ekor. Sekarang sudah bertambah. 1000-an lebih sih. Sungkara lah, artinya ekosistem mereka terjaga dan populasinya juga meningkat. Betul, salah satu itu Pak Gun, kemarin yang kita bahas di KSDA, bagaimana menjaga populasi ini yang namanya satwa biar tidak menjadi hama. Jadi tetap ekosistem mereka tetap terjaga dengan populasi dan kapasitas mereka yang tidak overload. Tidak terkendali juga. Tidak berbahaya ya. Betul. Terus hutan palenya ini berapa pohon? Pernah nggak dihitung ini? Kalau dari kami belum pernah menghitung jumlah pohon karena ada yang rebah, ada yang tumbuh secara alami, Pak Gun. Luas areal hutan pale ini berapa? Luas areal hutan pale ini 13,91 hektar. Dan kebetulan kemarin baru kami lakukan topografi, pengukuran luas real dan bentuk dari hutan. Kebetulan itu dilakukan oleh Pak Kepala Desa kami untuk mengetahui pasti luas dan sedimen tanah yang ada di hutan Alas Pale dan bentuk dari hutannya. Terus permajaan ini berlangsung alami atau yang alami? Berlangsung alami. Artinya ini karena tanaman endemik. Pernah nggak
ada yang lunas itu anakannya mungkin dibawa keluar. Kalau itu tidak boleh. Tidak boleh ya? Tidak boleh, Pak. Oke. Pernah nggak ada orang yang berani-berani nyoba-nyoba seperti itu? Artinya sementara ini belum pernah. Belum pernah ya. Karena ini tanamannya khas pale dan ada di sini jenis pohon ya. Satu-satunya di dunia ya. ada, satu di Thailand mungkin jenis pohonnya berbeda. Oke. Dia satu jenis pohon juga, cuman pohonnya berbeda. Makanya seperti yang saya bilang tadi, keunikan inilah yang kami harus explore ya. Kemudian monyet-monyet ini secara periodik divaksin nggak ya? Sama vaksin yang kemarin sudah sempat dilakukan dan sekarang saya nyambung kepada Dinas Peternakan Kabupaten Badung, mereka diberikan lewat makanan juga. Makanan untuk menjaga kesehatan mereka. Setiap kapan itu dilakukan? Itu progresnya setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Berapa, setahun 2 kali ya? Iya. Dicampur lewat makanannya. Makanannya selain kacang itu apa? Hal yang paling mereka senangi kalau membahasakan makanan monyet, yang paling disenangi itu adalah telur ayam mentah. Oh, telur ayam. Wah, mahal dong. Iya, mahal. Itu mahal. Ada juga yang disenangi murah meriah, yaitu daun pepaya. Daun pepaya. Habis itu baru pisang, kacang, dan yang lain-lain. Tapi kalau telur tuh jarang-jarang diberikan karena mahal ya. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya. Terus sekarang animonya kan semakin bertambah. Apa namanya? Yang datang itu dominan domestik apa mancanegara? Kalau di DTW Alas Pale yang dominan persentasenya mancanegara. Mancanegara. Kira-kira turis dari mana? Kebanyakan di domestik. Domestik. Kalau di DTW Alas Pale ini kita juga terkait tentang kedatangan tamu yang datang ke Bali. Kalau di sini kebanyakan Eropa. Eropa ya. Kebanyakan. Rata-rata per bulannya ada berapa? Untuk sekarang kami ada sekitar 9.000 sampai 10.000 per bulan. Per bulan. Lumayan. Peaknya di bulan apa? Puncaknya? Ada high seasonnya biasanya di bulan Juli liburan sekolah secara internasional ya. Dan Desember biasanya. Desember kan ya Natal, New Year ya. Juli Agustus kulisnya banyak ya. Oke. Luar biasa memang, ada perpaduan antara alam, penghuninya, dan ada pura yang sangat-sangat luar biasa yang kita sucikan. Baik, Suksema.